Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Berarti pagi hari ini kalian sudah semangat semua ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Boleh kepada Rani disiapkan? Bersiap. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Rani. Selanjutnya, biar kita tambah semangat nih, kita tepuk semangat dulu yuk. Siap, Bu. Udah pada tahu belum tepuk semangatnya gimana? Belum. Sudah apa belum jadinya? Lupa, Bu. Oke, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Jadi gini, tepuk semangat. Semangat. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, coba Ibu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Untuk pembelajaran sebelumnya, kalian masih pada ingat nggak kita belajar tentang apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Iya, betul. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, apa sih contoh yang dapat diperbarui? Ya, Widi. Air, Ya. tanaman, hewan. Iya, oke. Ada lagi? Ibu, Oke, Vina. tanah, udara, dan matahari. Ya, oke, betul ya. Itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, tadi sudah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, Rani. Emas, perak, dan besi. Ya, oke. Benar, Rani. Selanjutnya ada yang tahu lagi nggak? Saya, Bu. Ya, dia. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Oke, ya dia. Oke, berarti kalian semua sudah paham ya tentang pelajaran kemarin terkait dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini, ada yang tahu kita belajar apa? Nggak tahu, Bu. Tahu, oke. Pada hari ini kita akan belajar upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, yang dimana kalian dapat mengidentifikasi masalah dari sumber daya alam yang ada di Indonesia dan kalian juga bisa menganalisis upaya pelestarian sumber daya alam dengan tepat. Kalian pernah nggak memperhatikan air yang botol yang berisi air? Pernah, Bu. Ya, nah, kalian pernah berpikir nggak sih air itu akan kita gunakan akan habis nggak sih? Habis. Oke, berarti sekarang kita akan masuk ke materi pelestarian sumber daya alam. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan video dan kalian menyimaknya ya. Siap, Bu. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil hutan, hasil tambang, dan juga hasil peternakan. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolah dengan baik. Oke, tadi kalian sudah menonton videonya kan? Sudah, Bu. Bu. Oke. Dari video tadi, apa yang kalian dapati? Ya, Bu, saya bisa, Bu. Iya, Rani, apa?
Sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Iya. Secara langsung itu bisa berupa hasil perkebunan, hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan, padi. Ya, untuk pemanfaatan sumber daya alam yang tidak langsung, coba Vina. Sumber daya alam yang tidak dapat dimanfaatkan langsung yang harus diolah itu seperti minyak bumi Iya. yang diolah menjadi solar, bensin, dan aspal. Iya, oke, baik. Nah, tadi berarti kalian sudah menyimak ya video yang Ibu paparkan tadi. Oke, berarti kalian sudah memahami apa yang sudah Ibu paparkan tadi. Selanjutnya itu kalau misalkan kekayaan alam atau sumber daya alamnya itu dipergunakan secara terus-menerus, menurut kalian itu akan bagaimana? Habis. Oke, ya akan habis. Nah, kalau misalkan sumber daya alamnya itu dipergunakan terus-menerus tapi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, itu akan terjadi apa? Kelangkaan, Bu. Kelangkaan, ya betul. Terus ada yang tahu nggak akan terjadi apa kalau itu dipergunakan enaknya saja? Kebakaran hutan. Iya, kebakaran hutan tuh, Rani. Pencemaran udara. Iya, pencemaran udara. Terus apa lagi? Pencemaran sungai oleh limbah. Iya, betul. Nah, itu semua akan apabila dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab secara terus-menerus, itu akan menjadi kerusakan alam. Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompok, terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok pertama kelompok Widi dan Vina, kelompok 1, kelompok kedua Rani dan Dia, kelompok 2. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan lembar LKPD. Ini akan dikerjakan oleh berkelompok. Kelompok 1 boleh dipegang terlebih dahulu. Kelompok 2. Oke, coba dilihat di situ perintahnya, petunjuknya. Coba dibaca, Vina. Simaklah video terkait masalah sumber daya alam yang ditampilkan oleh guru. Oke. Nah, ya nanti kalian akan Ibu tampilkan video kembali. Kalian menuliskan di sini di lembar LKPD-nya apa yang terjadi, kerusakan alam apa yang terjadi pada video yang akan Ibu tampilkan, dan kalian tuliskan analisis apa sih upaya pelestarian sumber daya alam dari kerusakan alam tersebut. Saya Bisa, Bu. Oke, sekarang kalian simak terlebih dahulu video yang akan Ibu tayangkan. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkena. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkena. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa.
Tadi kalian sudah menyimak video yang Ibu tayangkan. Selanjutnya kalian kerjakan langkah kedua, yaitu tuliskan permasalahan sumber daya alam yang ada di video. Lalu tuliskan upaya kalian dalam pelestarian sumber daya alam tersebut. Dan terakhir tuliskan kesimpulan yang kalian dapati. Silakan mengerjakan. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham, Bu? Oke, sudah selesai semua belum mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke. Nah, selanjutnya berarti kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mulai dari kelompok 1. Boleh maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan lembar kerja kami. Yang pertama yaitu ada pembakaran hutan. Upaya yang dilakukan dengan cara reboisasi atau penanaman pohon kembali. Yang kedua ada dilakukan tebang pilih. Yang ketiga tidak membuang puntung rokok sembarangan. Yang kedua ada polusi udara. Upayanya itu pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua mengharuskan pabrik harus membuat alat penyaring udara. Yang terakhir penambahan hutan kota. Dan yang terakhir ada pencemaran limbah plastik. Upaya yang harus dilakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, untuk mendaur ulang barang-barang bekas. Yang ketiga, melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan sampah-sampah. Kesimpulan yang kami dapat yaitu sebagai manusia kita harus memiliki kesadaran untuk menjaga pelestarian alam dengan upaya-upaya yang telah disebutkan tadi, sehingga tidak ada lagi terjadinya permasalahan sumber daya alam seperti pembakaran hutan, polusi udara, dan pencemaran limbah plastik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Dari pemaparan kelompok 1 ada yang mau ditanggapi nggak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada berarti lanjut ke kelompok 2. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan lembar jawaban kami. Yang pertama, gambar pertama adalah kerusakan alam berupa kebakaran hutan. Upaya yang dilakukan adalah yang pertama yaitu reboisasi, yang kedua melakukan tebang pilih, dan yang ketiga tidak membuang puntung rokok sembarangan di hutan. Gambar yang kedua itu permasalahannya adalah pencemaran udara. Upayanya yang pertama dengan melakukan gerakan menanam 1000 pohon, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan juga penggunaan penyaringan udara bagi pabrik. Selanjutnya gambar yang ketiga adalah pencemaran sungai oleh limbah, dan upayanya itu yang pertama membuang sampah pada tempatnya, dan yang kedua mendaur ulang sampah plastik. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari permasalahan tersebut adalah upaya pelestarian sumber daya dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan sumber daya alam seperti kebakaran hutan dan juga pencemaran. Sekian dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Ada yang mau ditanggapi dari presentasi kelompok 2? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Jadi, kesimpulan dari Ibu, sumber daya alam itu jumlahnya kan terbatas ya. Apabila dimanfaatkan secara terus-menerus, itu akan habis. Nah, akibatnya akan terjadi kemiskinan dan bencana alam yang akan dirasakan oleh generasi yang akan mendatang. Jadi jika kita yang pemakaian secara terus-menerus, maka generasi yang berikutnya yang akan menerima dampaknya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan berbagai upaya pelestarian sumber daya alam. Upaya manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya alam itu tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, bahwa yang pertama yaitu ada penanaman kembali hutan yang gundul, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, membuat terasering pada lahan yang miring, selanjutnya yaitu menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti mematikan listrik apabila tidak digunakan dan lain sebagainya. Oke, nah pembelajaran kita kan sudah selesai. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tadi kita belajar tentang apa? Permasalahan sumber daya alam dan upaya-upaya untuk melestarikannya. Oke, betul sekali Vina. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini Ibu mau tanya, kalian seneng gak belajar hari ini? Senang. Ada yang gak seneng? Kenapa gak seneng lagi? Kurang Bu, belajarnya harus lebih lama lagi. Oh, berarti Rani mau belajar lebih lama lagi ya. Nah, oke, karena kita sudah selesai pembelajarannya, di sini Ibu punya lembar evaluasi. Tadi kan kita mengerjakan lembar LKPD yaitu secara berkelompok. Nah, ini kita mengerjakan lembar evaluasi atau soal evaluasi secara individu masing-masing. Tidak boleh nyontek ya. Boleh. Ini kerjain lagi Bu. Iya. Oke. Oke. Pensil gak Bu? Oke, lembar evaluasinya Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan mengerjakan. Oke, udah selesai mengerjakannya? Udah, Bu. Udah Bu. Oke, boleh dikumpulkan kembali. Ayo dikumpulkan kembali anak-anak. Oke, kalian sudah mengerjakan soal evaluasinya. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi sumber daya alam hewani dan nabati. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Boleh untuk Rani disiapkan untuk berdoa. Bersiap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rani sudah memimpin doa. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.